selamat pagi. Kembali lagi dengan Ibu Ayu untuk memimpin devosi kita hari ini. Nah, hari ini devosinya dengan grade kelas 3 dan kelas 4 ya. Oke, saat ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk melakukan devosi. Nah, sebelum memulai devosi kita, mari kita bersama-sama menyanyikan Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
sebelum kita membaca Alkitab, mari kita menyiapkan hati kita, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan memberkati kami dan melindungi kami dari kami tidur semalam sampai kami bangun pagi hari ini dan memulai aktivitas kami ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang selalu melindungi dan melingkupi kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memimpin kami, berkati pikiran, hati, dan telinga kami, agar mendengarkan firman-Mu dan dapat mendalaminya lagi dalam hati kami, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati Ibu Ayu yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin setiap lidah, setiap perkataan Ibu Ayu, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, sekarang sebelumnya kamu sudah membaca dari bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Nah, kalau kamu belum membacanya, silakan kamu baca dahulu dan pause video ini terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, di dalam kitab bilangan ini ada 3 tokoh utama yang dibahas dalam Alkitab ini, yaitu ada Musa, ada Maryam, dan ada Harun. Mereka bertiga ini mempunyai hubungan persaudaraan. Nah, ini kita lihat silsilah keluarganya Maryam, Harun, dan Musa. Nah, Maryam ini adalah seorang perempuan, dan Musa adalah saudara laki-lakinya Maryam, dan Harun juga saudara laki-lakinya Maryam. Nah, di dalam kisah ini terjadi suatu pertentangan antara Maryam Harun yang menentang perilaku Musa. Anak-anak, kita bisa lihat di sini bahwa Musa adalah seorang nabi Allah. Seorang nabi Allah memiliki tugas sebagai perantara Allah dengan umatnya. Nah, lalu Maryam ini dikatakan atau diberikan julukan sebagai nabiah. Nah, kenapa dia diberikan julukan sebagai nabiah? Karena Maryam pernah memimpin perempuan-perempuan Israel untuk memainkan alat musik, untuk bernyanyi, dan menari bersama saat merayakan kemenangan penyeberangan Laut Merah. Nah, satu tokoh lainnya adalah Harun. Nah, Harun ini adalah kakaknya Musa. Nah, dia ini merupakan juru bicaranya Musa. Pada kitab bilangan 12 ini terdapat suatu konflik atau suatu masalah antara persaudaraannya Maryam Harun dengan Musa. Nah, di ayat pertama, di awal, kita melihat di dalam Alkitab bahwa Musa mengambil istri. Nah, mengambil perempuan yang dijadikannya sebagai istri. Tetapi perempuan yang dia ambil ini adalah bukan dari bangsa Israel. Tetapi perempuan itu merupakan perempuan Kus. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Maryam dan Harun? Maryam dan Harun menjelek-jelekan Musa. Karena Musa telah mengambil perempuan Kus menjadi istrinya, bukan mengambil perempuan Israel. Nah, lalu karena Maryam dan Harun melakukan hal yang tidak bijak, menjelek-jelekan saudaranya sendiri, maka Allah murka karena Maryam dan Harun telah mengatai Musa. Padahal Musa adalah seorang nabi Tuhan. Ingat yang tadi Ibu Ayu bilang, nabi Tuhan itu merupakan perantara antara Allah dengan umatnya. Karena sikap Maryam dan Harun yang tidak patut untuk ditiru dan yang tidak bijaksana, maka Allah murka kepada Maryam. Apa yang akan Allah lakukan kepada Maryam? Nah, Allah menghukum Maryam dengan cara membuat Maryam merasakan sakit kusta selama 7 hari. Nah, pada zamannya tersebut, penyakit kusta ini merupakan penyakit yang sangat menjijikan, yang sangat kotor, yang sangat najis. Jadi, ketika ada seseorang yang memiliki atau merasakan penyakit kusta, maka orang tersebut akan diungsikan. Jika ada seseorang yang terkena kusta, maka orang itu adalah najis. Nah, dan barang siapa orang yang bersentuhan dengan orang yang memiliki penyakit kusta,
orang yang bersentuhan tersebut juga akan menjadi najis. Begitu berat ya hukuman yang diberikan Tuhan kepada Miriam. Lalu, bagaimana dengan Harun? Kenapa Tuhan tidak menghukum Harun? Atau kenapa tidak sekalian saja Tuhan menghukum Harun dengan Miriam dengan membuat mereka berdua memiliki penyakit kusta? Nah, ini jawabannya kenapa Tuhan tidak ikut menghukum Harun. Nah, yang pertama kali yang mengawali pembicaraan tidak sehat atau yang mengata-ngatai Musa itu adalah Miriam. Nah, Miriam yang mulai pertama kali menggosipi Musa dengan menjelek-jelekan Musa. Lalu Harun hanya turut terpancing, Harun hanya terbawa, sehingga Harun ini tidak dihukum oleh Tuhan. Dan dengan segeranya Harun juga sadar bahwa apa yang telah dia lakukan dengan Miriam itu adalah merupakan tindakan bodoh yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, anak-anak, dari kisahnya Miriam, Harun, dan Musa ini, kita memperoleh suatu pembelajaran ya, agar lebih bertindak lebih bijaksana lagi, berkata-kata lebih bijaksana lagi. Nah, apalagi dalam kasusnya ini, Miriam dan Harun itu adalah saudaranya Musa. Masa sesama saudaranya dia menjelek-jelekan saudaranya? Nah, padahal Miriam dan Harun ini tidak tahu kalau sebenarnya Musa itu telah meminta persetujuan dari Allah mengenai perempuan Kus itu. Musa juga tidak akan berani untuk mengambil perempuan Kus itu menjadi istrinya kalau tanpa persetujuan dari Allah. Tetapi karena Miriam dan Harun memiliki dosa dan mereka tidak bertindak lebih bijaksana lagi, menjadi seorang nabi dan menjadi seorang juru bicaranya Musa, maka Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Nah, dari sini kita bisa belajar kalau setiap apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan, seharusnya kita pikirkan terlebih dahulu apakah itu benar, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, atau malah itu sesuai dengan kemauannya iblis. Nah, anak-anak, mulai sekarang kita coba ya untuk bicara sesuai dengan kehendak Tuhan dan berbicara sesuai dengan kebenaran ya. Demikian devosi kita hari ini. Semoga apa yang kita keluarkan dari mulut kita, perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita, menjadi berkat untuk sekeliling kita ya. Oke, saat ini Ibu Ayu akan memimpin kita dalam doa penutup devosi. Siapkan hati, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan devosi ini ya Tuhan dengan lancar. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dalam berkata-kata, berikan kami hati dan pikiran yang bijaksana, agar setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang terucap dari mulut kami ini, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kemauan-Mu ya Bapa. Tuntun setiap langkah kami, tuntun dalam setiap kami berkata-kata, biarlah melalui perkataan yang kami ucapkan, dapat menjadi berkat untuk sesama kami, dan dapat untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke anak-anak, demikian devosi kita hari ini. Ingat ya, kita harus penuh hikmat dalam berkata-kata. Semangat untuk melaksanakan home learning-nya hari ini. Bye-bye, God bless you.